Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalan dulu yuk sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Alimah Fauziza dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, khususnya tentang refleksi. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana motif batik kawung ini bisa nampak sangat simetris seperti seolah-olah sedang bercermin? Coba kalian perhatikan, apabila satu motif batik kawung ini kita cerminkan seperti melihat bayangan yang ada di cermin. Pola apakah yang akan terbentuk? Yuk mari kita cari tahu bagaimana sebenarnya seni tradisional ini menyimpan konsep refleksi dalam matematika. Pada video kali ini kita membahas dua hal penting. Yang pertama, kita membahas tentang refleksi transformasi geometri. Yang kedua, kita membahas tentang refleksi transformasi geometri yang direfleksikan terhadap pola batik kawung. Dengan hal ini, kita bukan hanya mempelajari matematikanya saja, tetapi kita melihat matematika hidup di sekitar kita, terutama pada budaya Indonesia. Apa itu batik kawung? Simak video penjelasan ini ya. Batik kawung adalah salah satu batik tertua di Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Motif batik kawung diyakini telah ada sejak abad ke-13, dengan bukti melalui ukiran candi di Jawa seperti Candi Prambanan. Filosofi batik kawung sangatlah mendalam dan sakral. Motif bulatan yang tersusun rapi melambangkan kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Pola kawung juga bisa diartikan sebagai 4 sumber tenaga alam atau 4 penjuru mata angin yang melambangkan keseimbangan alam dan kehidupan. Batik kawung sendiri digunakan sebagai simbol dari sosok pemimpin dalam konteks kebangsawanan dan kepemimpinan tradisional. Juga digunakan dalam berbagai acara seperti pernikahan dan upacara adat. Salah satu yang dapat kita amati dari pola batik kawung ini adalah pola yang berupa 4 elips yang tersusun simetris seperti buah aren atau kolang-kaling. Keindahan pola ini muncul dari pengulangan dan pantulan bentuk sesuatu yang dalam matematika kita sebut refleksi. Melalui pemahaman konsep matematis ini, kita bisa semakin menghargai warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melihat bahwa seni dan matematika saling terhubung. Sekarang, mari kita pahami dulu apa itu refleksi. Refleksi adalah proses memantulkan suatu titik, garis, atau bentuk terhadap sebuah garis tertentu, mirip seperti melihat bayangan di cermin. Dalam matematika, garis cermin ini disebut sumbu refleksi. Jika sebuah titik berada pada jarak tertentu dari sumbu, maka bayangannya akan berada di jarak yang sama di sisi sebaliknya. Konsep inilah yang menjadi dasar pola simetris yang kalian lihat pada batik kawung. Refleksi sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus dengan cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus terhadap sumbu X. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga adalah sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Sekarang kita lihat langsung bagaimana refleksi bekerja pada motif kawung. Perhatikan elips pertama ini. Jika kita refleksikan terhadap garis vertikal di tengah, muncul elips baru yang simetris di sebelah kanan. Lalu, jika kita pantulkan keduanya terhadap garis horizontal, kita mendapatkan 4 elips lengkap, persis seperti motif kawung tradisional. Inilah bukti bahwa keindahan kawung tidak hanya muncul dari seni, tetapi juga dari keteraturan matematis. Contoh soal atau kasus konteks. Nah, untuk contoh kasus, yaitu seorang desainer batik ingin membuat pola kawung yang simetris terhadap dua garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dengan motif awal terletak di titik P
4,-3. Tentukan koordinat hasil refleksi terhadap kedua sumbu secara berurutan dan jelaskan mengapa pola tersebut tetap tampak simetris. Penyelesaian. Diketahui titik awal P berada di 4,-3. Kita akan merefleksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X. Karena jarak titik P terhadap sumbu X adalah 3 satuan, maka hasil cerminannya juga berjarak 3 satuan dan berada pada kuadran 1. Sehingga P aksen terhadap sumbu X berada di titik 4,3. Kemudian, kita akan merefleksikan titik P terhadap sumbu Y. Jarak titik P terhadap sumbu Y yaitu 4 satuan, maka hasil cerminannya juga akan berjarak 4 satuan dan berada di kuadran 4. Sehingga P aksen terhadap sumbu Y berada di titik -4,-3. Dan alasan mengapa pola tersebut tetap tampak simetris? Jawabannya yaitu karena refleksi terhadap dua sumbu membuat posisi bayangan berada di kuadran yang berlawanan, sehingga menciptakan simetris sempurna seperti bola batik kawung. Baik teman-teman, saatnya kita menyelam ke petualangan matematika yang seru di mana kita memasuki latihan soal. Silahkan perhatikan soal berikut. Seorang desainer ingin menempatkan pola kawung di titik C 5,-3 agar simetris terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat hasil refleksi tersebut dan jelaskan bagaimana refleksi terhadap garis Y sama dengan X membuat pola tetap estetis. Coba kalian analisis langkah demi langkah. Ingat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X akan menukar posisi X dan Y dari titik tersebut. Kesimpulan materi kita kali ini yang pertama adalah refleksi merupakan transformasi geometri berupa pantulan sebuah garis cermin. Yang kedua adalah pola batik kawung memanfaatkan prinsip refleksi sehingga menghasilkan bentuk yang simetris, rapi, dan harmonis. Yang ketiga adalah seni dan matematika ternyata saling berhubungan dan saling memperkaya, terutama dalam kebudayaan Indonesia. Melalui video ini, kita dapat melihat bahwa keindahan dari batik kawung bukan sekedar dari hasil seni, melainkan juga hasil penerapan dari konsep refleksi dalam matematika. Semoga teman-teman semua semakin memahami bagaimana transformasi geometri bekerja dan juga semakin menghargai warisan budaya Indonesia. Ingat, matematika ada di mana-mana, bahkan dalam setiap helai batik yang kita banggakan. Terima kasih atas kerjasamanya dan belajar pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.